Akhir-akhir ini lagi musim banget sinyal hilang, no service, no SIM card, searching. Nah, makanya kita akan bahas dalam video kali ini apa yang harus dilakukan pertama kali saat kalian mengalami hal tersebut. So, selamat datang di Ecek Live, gue Indra, and let's get started. Ya, akhirnya gue bikin juga video kayak gini karena emang sebelumnya gue cukup sering ya bikin tutor-tutor kayak misalnya cara munculin personal hotspot yang hilang. Kalian bisa lihat videonya di sini. Lalu untuk penjelasan dual SIM card pada iPhone untuk regional Tiongkok, Hong Kong, kalian juga bisa cek video reviewnya di sini. Dan di video ini gue mau bahas tentang iPhone yang sinyalnya hilang, sinyalnya no service, searching atau apapun lah itu, pokoknya tidak berjalan senormalnya iPhone tuh bagaimana. Hal ini juga terjadi pada iPad yang cellular version, cuman sangat jarang sekali, yang paling sering adalah iPhone. Sejak adanya peraturan Kemenperin yang bekerja sama juga dengan provider-provider di Indonesia yang ingin memberantas, nggak spesifik iPhone ya, ponsel-ponsel black market. Nah, semenjak ada kebijakan tersebut, saat ini kalau iPhone kita searching no signal, yang gue lihat di teman-teman itu kayak langsung parno gitu. Ibaratnya di tengah-tengah pandemi begini, bersin sedikit, demam sedikit, langsung wah jangan-jangan aku sakit mah. Jadi kalau gue bilang sini sangat manusiawi sekali, dan jangan panik dulu, tenang dulu, karena nggak selalu iPhone kalian itu kena blokir email. Oh my gosh, my iPhone the signal is gone, is going anywhere, I don't know where is the signal. Jangan-jangan kena blokir email. Enak aja, apaan sih gua mulu? Ada lagi deng. Oh iya, aku kan tidur di goa. Halo. Karena di mana-mana yang namanya orang panik pastinya nggak bisa berpikir dengan akal sehat. Kalau nggak tenang, dia bener-bener nggak bisa berpikir jernih step by step apa yang sebenarnya terjadi, apa yang harus segera dilakukan. Ya iyalah, lu bisa tenang-tenang aja, lu kan belinya resmi, bayar pajak. Nah, gue belinya Inter nih, gimana? Nah, daripada gue berantem sama diri gue sendiri terus-menerus tidak berhenti-henti, apa yang harus dilakukan kalau misalnya iPhone kalian tiba-tiba sinyalnya hilang, sinyalnya searching, SIM card nggak kedetek, lalu sinyal barnya naik turun? Yang pertama, kalian harus sadar dulu, kalian sedang berdiri di mana, lokasi kalian itu bagaimana sinyalnya. Kalau misalnya sebelumnya fine-fine aja, terus tiba-tiba kayak gitu, kan ada kemungkinan juga kalau memang providernya lagi bermasalah, lagi ada malfunction sebagainya atau segala macam. Atau jangan-jangan kalian ke suatu tempat yang belum kalian pernah singgahi, terus kalian tiba-tiba, sinyalnya nggak ada, gimana nih? Ya nggak gimana-gimana guys, lu baru ke tempat itu, mungkin emang di situ sinyalnya jelek gitu loh. Halo. Nah, biasanya hal pertama yang bisa kalian lakukan yang paling basic banget itu adalah nyalain dan matiin airplane mode. Metode nyalain dan matiin airplane mode ini adalah ngeras untuk segala macam connectivity pada iPhone seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan seluler. Itu dia akan switching on lalu ke off lagi kalau misalnya kalian matiin airplane mode-nya. Atau kalau misalnya kalian pengen spesifik untuk selulernya aja, kalian bisa masuk ke setting seluler, lalu matiin dulu selulernya, lalu nyalain lagi. Kalau nggak bisa juga gimana? Kalian restart iPhone kalian. Karena gue yakin banyak pengguna di luar sana yang jarang banget matiin iPhone-nya atau nge-restart iPhone-nya. Padahal menurut gue itu penting banget sih, seminggu sekali, 2 minggu sekali. Ya kasihan dia nyala terus gitu kan. Ya memang zaman sekarang itu handphone udah nggak kayak dulu ya, selalu dimatiin kalau misalnya udah nggak dipakai gitu. Pasti dia akan standby terus. Jadi restart iPhone secara berkala, seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, itu oke lah daripada nggak sama sekali. Dan kalau misalnya setelah di restart juga sinyalnya nggak keluar atau bermasalah, searching terus dan sebagainya, kalian bisa copot pasang SIM card pada iPhone kalian. Ya, metode ini juga bisa kalian combine dengan metode sebelumnya seperti on offin airplane mode atau di restart dulu baru dicopot pasang SIM cardnya. Dan kalau misalnya nggak bisa juga, kalian harus reset network setting. Reset network setting ini adalah mengembalikan settingan network connection pada iPhone kalian, include Wi-Fi, include seluler, menjadi setelan pabrik lagi. Untuk optionnya kalian bisa masuk ke setting general, lalu di paling bawah ada reset, dan kalian pilih yang reset network setting. Nanti kalau misalnya udah ke reset, Wi-Fi kalian yang tadinya udah masukin password di rumah temen, di Alfamart samping perempatan, itu nanti akan kembali seperti normal lagi, harus masukin password lagi. Begitupun juga untuk settingan selularnya. Kalau misalnya udah yakin, kalian silahkan reset network settingnya. Nah, kalau misalnya nggak bisa juga bagaimana? Berarti kalian harus melakukan investigasi lagi nih mengenai SIM card kalian. Yang pertama itu SIM cardnya coba copot dulu, terus pindahin ke handphone lain, handphone temen, handphone saudara, asal jangan handphone mantan, karena kadang nggak dibales sih. Mungkin dia udah bahagia kali ya. Kalau misalnya SIM card kalian kedetek di handphone lain, berarti there is something wrong with your iPhone. Ada masalah di iPhone kalian. Nah, kalau misalnya SIM card kalian juga nggak bisa di handphone lain, berarti SIM card kalian rusak. Entah
chip kuning-kuningnya apalah itu. Ya mungkin karena SIM card kalian let's say udah 5 tahun, 6 tahun belum pernah diganti, ya kalian tinggal ke provider masing-masing untuk melakukan pergantian SIM card. Atau kalian juga bisa melakukan hal yang sebaliknya. Kalian coba masukin kartu lain, kartu SIM card temen, kartu SIM card saudara, pokoknya SIM card lain selain SIM card kalian itu ke iPhone kalian. Kalau misalnya emang bisa dan kedetek sinyalnya, berarti ya tadi SIM card kalian harus diganti. Kalau misalnya nggak bisa juga, there is something wrong with your iPhone. Ada masalah di iPhone kalian. Pada tahap inilah baru kalian bisa mulai panik. Dikit aja tapi paniknya, jangan sampai nyemilin beling gitu. Berarti ada dua kemungkinan, iPhone kalian emang beneran kena blokir IMEI, atau ada masalah atau ada defect hardware pada iPhone kalian. Tapi sebelum itu sebenarnya masih ada satu cara lagi yang dimana ini cukup beresiko sih. Kalian harus restore iPhone kalian dan set as new seperti baru. Ini kebanyakan orang fail di tahap ini karena satu, dia nggak tahu Apple ID-nya, ya, dia nggak tahu password Apple ID-nya sendiri, padahal itu iPhone dia, padahal itu Apple ID dia. Ibaratnya lu kekunci di rumah lu sendiri, kuncinya mana nggak tahu. Terus pada saat pertama kali validation itu biasanya dia suruh masukin SIM card lalu ngirim OTP, tapi sebenarnya udah bisa sekarang nggak melalui metode itu, jadi melalui WiFi aja. Ya so let's say kalian udah berhasil lah nge-restore iPhone kalian, tapi masih tidak ada sinyal juga, masih no service, masih searching, masih no SIM card, apapun itu. Nah sebelum kita ngevonis iPhone kita itu ada hardware-nya yang rusak, gue mau ngasih tahu tips dulu ke kalian bagaimana caranya ngelihat iPhone kita itu nggak ada masalah di hardware mengenai persignalan ini. Biasanya komponen hardware yang sering kena dalam permasalahan persinyalan ini adalah di IC signalnya. Kalau misalnya CPU baseband kalian itu masih ketolong, itu kemungkinan besar untuk recovery-nya atau bisa normal kembali itu sangat besar. Tapi kalau CPU basebandnya memang sudah rusak, ya sudah tidak bisa, sudah benar-benar harus operasi besar, pindah badan segala macem lah itu. Nah tapi jangan takut dan menggelinjang kesakitan dulu, karena kalian bisa ngecek dulu nih di iPhone kalian apakah emang komponennya bermasalah atau enggak. Yang pertama kalian bisa masuk ke setting, general, lalu ke about, dan kalian scroll ke paling bawah. Kalau misalnya modem firmware-nya memang masih ada beserta angka versionnya, kemungkinan besar nggak ada masalah di IC signal teman-teman. Atau kalian bisa ngecek di bintang pagar 06 pagar, kalau misalnya memang masih muncul berarti emang masih ke. Dan cara terakhir kalian melakukan panggilan darurat ke 119 atau 112. Kalau misalnya tidak nyambung atau tidak ada bunyi tut, berarti memang ada masalah pada hardware iPhone kalian. Tapi kalau misalnya bisa, berarti memang nggak ada masalah di iPhone kalian. Nah ada dua hal yang mengerikan di sini, ke tukang servis atau ke Kemenperin untuk mengurus blokiran IMEI kalian. Kalau misalnya kalian memang pengen make sure soal hardware di iPhone kalian yang kayaknya bermasalah itu, bawa aja ke spesialis tempat servis Apple. Servisnya di mana bang? Ya di Asoris. Di Asoris kalian bisa menemukan teknisi-teknisi yang sudah berpengalaman, harganya juga affordable. Untuk diagnosa dulu, tanya-tanya, boleh nanti kalau misalnya mau dieksekusi. Dan Asoris juga cabangnya udah di mana-mana, dan baru-baru ini Asoris lagi soft opening untuk store barunya di Bekasi, dan ini untuk alamat store-nya. Ada info penting nih, mulai tanggal 30 Juli 2021, outlet Asoris Bekasi pindah ke tempat baru dengan tempat yang lebih luas untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan setia. Lokasi kami berada di sebelah Bekasi Trade Center Mall 2 dan juga Primaya Hospital Bekasi Timur. Jangan lewatkan juga kesempatan untuk mendapatkan promo dan hadiah menarik di outlet terbaru kami. Ditunggu kedatangannya ya. Jago juga gue bridging ya kayak gini, gue suka nih. Oke, let's say kalian udah selesai ke tempat servis handphone, ke Asoris, bukan ke bengkel Honda ya, lu kata ganti oli. Terus ternyata masih nggak bisa juga. Wow, berarti memang kemungkinan iPhone kalian kena blokir IMEI itu udah di angka 60%-an lebih lah. Kenapa belum 100%? Karena masih banyak hal-hal lainnya sebenarnya kalau kita breakdown soal hardware atau soal software bug issue segala macem. Tapi balik lagi sih, kalau misalnya kalian emang udah terang-terangan oke, gue belinya internasional, nggak tahu udah didaftarin, udah bayar pajak belum segala macem, ya itu pasti kalian bakalan negative thinking banget, langsung pasrah banget. Apa yang harus dilakukan setelah itu, kalau misalnya iPhone yang kalian beli itu masih baru, belum setahun, kalian bisa kontak sellernya, kan masih garansi kan. Apalagi kalau misalnya kalian beli di gerai yang authorized, samperin aja. Ya lu beli itu handphone kan enggak sejuta 2 juta, semurah-murahnya hampir 2 digit mah keluar kan. Nah terus gimana nih kalau misalnya ya oke lah iPhone gue barang BM segala macem, dan gue pengen aktifin lagi nih, ya kalian harus ikutin regulasi atau prosedur pada umumnya bagaimana cara ngedaftarin IMEI di Kemenperin. Untuk ketahapan itu kalian
kalian bisa langsung kontak ke Twitternya Kemenperin atau mungkin di websitenya. Gue sendiri pun juga belum pernah ngelakuin itu karena alhamdulillah belum pernah kejadian sampai saat ini. Gue ataupun orang-orang di sekitar gue pun juga belum pernah ada. Tapi kalau gue perhatiin di Facebook, di grup-grup teman-teman pengguna iPhone di luar sana, di Instagram juga ada. Bahkan kemarin tuh gue lagi Q&A nyelip ada pertanyaan mengenai signal searching ini. Gue nggak tahu apakah video ini akan berguna untuk kalian. Apakah kalian sebelumnya mungkin pernah ngalamin ini terus sekarang udah sembuh, atau mungkin memang saat ini juga kalian lagi mengalami hal tersebut. Ya semoga aja video ini juga berguna. Kalau misalnya hal ini sometimes amit-amit terjadi pada kalian, at least kalian bisa tahu apa yang harus kalian lakukan untuk pertama kalinya. Dan satu hal yang perlu kalian ingat adalah follower iCheck Live tidak boleh panik jika iPhone hilang sinyal, karena jangan-jangan Anda memang tidur di goa. So ya mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Dan untuk melengkapi konten ini, untuk membuat video ini lebih berfaedah, silakan untuk teman-teman yang mungkin pernah ngalamin kejadian ini atau mungkin punya metode sendiri untuk nge-solve-nya, silakan komentar di bawah. Gue persilahkan banget buka kolom komentar untuk forum diskusi kalian. Jadi biar teman-teman yang sambil nonton video ini juga bisa sambil ngulik-ngulik komentar-komentar dari kalian, karena siapa tahu juga bisa membantu untuk teman-teman yang lainnya. Jangan lupa like and share this video, subscribe untuk menantikan video-video lainnya dari iCheck Live, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Indra, until next time, goodbye.